Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fisda Nur Laila, mahasiswi Perbankan Syariah semester 7 kelas D, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembuatan video ini ditujukan untuk pemenuhan salah satu tugas atau laporan praktek pengalaman lapangan gelombang 2 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2020, yang mana pada kali ini pelaksanaan prakteknya tidak sebagaimana biasanya. Karena berhubung kita ada di masa pandemi, maka dari itu instruksi dari kampus dirubah, di mana yang biasanya praktek ini dilaksanakan secara langsung dan sehari-hari ada di lokasi praktek, tetapi untuk kali ini kita hanya diperbolehkan untuk observasi saja. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari hasil observasi saya, yaitu di PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana kita tahu bahwa masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk juga ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Tentu saja dengan adanya pandemi ini membuat banyak sekali masyarakat kehilangan pekerjaannya. Bisa jadi dia berhenti karena situasi yang tidak diperbolehkan, atau dia terkena pemutusan hubungan kerja. Dari sini timbullah ide-ide kreatif dari masing-masing individu atau masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau menghasilkan usaha yang bisa dibuat di rumah dan kemudian dipasarkan untuk selanjutnya dijadikan usaha untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, sebagaimana pekerjaan yang biasanya dia kerjakan di lapangan sebelum adanya pandemi, dan ketika ada pandemi pastilah berbeda. Di sini tema yang diangkat dari perbankan syariah sendiri yaitu mengenai peran bank atau non-bank terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan di sini fokus tema yang akan saya bahas adalah mengenai pengaruh PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Tulungagung terhadap UMKM di Kelurahan Jepun. Sebagaimana kita tahu, pastilah di setiap desa ataupun kelurahan ada badan-badan sendiri yang memang dari dahulu sudah ada. Pada masanya, BKD dulu sudah ada sejak zaman Belanda, di mana orang-orang dahulu biasa menyebutnya sebagai lumbung desa. Tetapi seiring berkembangnya waktu, kemudian semakin membesar dan akhirnya terbentuklah badan yang semakin besar dan tidak lagi disebut sebagai lumbung desa, akan tetapi disebut sebagai badan kredit desa. Badan ini mempunyai modal dari hasil pinjaman dari Bank BRI, karena aturan dari Bank Indonesia yang mengutus Bank BRI untuk menjadi penanggung jawab dan pengawas dari BKD sendiri. Otomatis BKD sendiri melakukan hasil laporan bulanannya terhadap Bank BRI. Kemudian seiring berkembangnya waktu dari tahun ke tahun, lembaga ini semakin besar. Kemudian berdirilah sendiri dari modal yang diperoleh dari laba yang kemudian semakin bertambah. Kemudian seiring itu muncullah peraturan OJK yang baru, di mana dalam peraturan OJK ini melimpahkan sepenuhnya bahwa badan kredit desa ini harus dikelola atau diawasi dan juga tanggung jawab penuh kepada OJK. Kemudian juga atas ACC atau apply dari Bank Indonesia sendiri, maka semenjak dikeluarkannya peraturan OJK itu, maka Bank BRI terlepas dari BKD. Jadi Bank BRI sudah tidak mengawasi BKD, tetapi BKD berdiri sendiri. Dari situ, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013, maka muncullah peraturan bahwa sepenuhnya sudah jatuh ke OJK untuk pengawasannya. Nah, dari situ, seiring berkembangnya waktu pula, maka ada aturan baru bahwa BKD harus bertransformasi bentuk badan hukum. Dan di sini disediakan 4 bentuk badan hukum. Yang pertama berbentuk BUMDes, yang pastilah di setiap desa itu ada. Tetapi BUMDes sendiri dia lebih terfokus untuk mengelola seluruhnya dari desa, dikelola sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Kemudian yang kedua ada PT LKM atau Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan dan berbentuk PT.
PT ini sendiri adalah gabungan dari beberapa desa dan beberapa penanam saham. Jadi sebelum diadakannya atau sebelum bertransformasi ke dalam bentuk PT ini, maka setiap desa yang dulunya bernama BKD harus bermusyawarah dahulu. Hasil dari musyawarah tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan satu, bahwa kesepakatan mana yang akan ikut untuk bertransformasi ke dalam bentuk PT. Kemudian yang ketiga ada koperasi yang juga diawasi oleh undang-undang dari koperasi dan pengawas koperasi sendiri, dan yang keempat adalah berbentuk BPR. Kemudian untuk BKD di Kelurahan Jepun, dia memutuskan untuk ikut ke bentuk PT, di mana akhirnya semua dari desa-desa tersebut dijadikan satu dan terbitlah atau terbentuklah kantor PT Lembaga Keuangan Mikro BKD Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 5 di Kecamatan Boyolango. Nah, tetapi untuk operasinya sendiri ini di setiap desa tetap ada. Hanya saja dari beberapa desa yang awalnya berbentuk BKD tadi sudah memecahkan ke bentuk BUMDes, ke bentuk LKM, dan tidak ada hasil atau tidak ada laporan mengenai hasil kesepakatan, maka perizinan BKD harus dicabut dan tidak boleh beroperasi sepenuhnya. Nah, dari sini PT ini masih sangat muda karena masih baru saja terbentuk pada September 2019 kemarin, jadi belum ada 1 tahun. Nah, apa kaitannya dengan UMKM yang ada di Kelurahan Jepun? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di masa pandemi pada saat ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi, di mana yang biasanya kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja di luar rumah. Nah, di masa pandemi ini kita harus stay at home. Jadi dari situ kita harus bersaing, kita harus menggunakan ide kita dengan sekreatif mungkin dan menciptakan inovasi baru. Kita harus ngapain selama masa pandemi ini? Nah, jadi semenjak adanya pandemi juga bisa dikatakan bahwa muncullah usaha-usaha kecil yang baru, yang biasanya belum pernah ada menjadi ada. Yang dulunya masih sedikit sekarang bertambah banyak, dan yang dulunya kecil sekarang sedang berproses menjadi besar. Nah, bisa diketahui sendiri bahwa di Kelurahan Jepun ini dengan lokasinya yang ada di kota, jadi tidak banyak lahan, akhirnya banyak yang menciptakan lapangan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan mandiri. Sebagai contoh, ada yang pengusaha makanan ringan, pengusaha snack, kemudian ada juga yang warung kopi, ada juga yang rumah makan, home industry, ada juga yang agen-agen. Karena melihat sendiri dari domisili yang di Kelurahan Jepun itu ada di wilayah kota, tidak ada lahan, sehingga usahanya sedemikian. Nah, kemudian kegiatannya apa saja yang ada di PT LKM ini? PT LKM sendiri ini hanya dikerjakan atau diolah atau dikelola oleh 11 orang saja, di mana ada direktur utama, direktur operasional, juga ada audit, ada AO, ada komite, ada pengawas, dan yang lainnya adalah sebagai manajer. Nah, di sini fungsi dari manajernya sendiri adalah mendatangi setiap unit-unit yang ada di desa dengan jadwal tersendiri yang sudah ditentukan. Dan tentunya dengan adanya PT LKM ini membuat masyarakat mempermudah dalam memperoleh pinjaman atau modal untuk mengembangkan usahanya sendiri. Sebagaimana contoh, sebagai biasanya bahwa di PT LKM sendiri ini mayoritas yang meminjam itu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil atau usaha sampingan di rumah, dengan pinjaman modal biasanya sebesar 2 juta, kemudian ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, bahkan ada yang sampai mencapai 200 juta. Nah, tetapi tentunya juga ada bunga, juga ada jaminan untuk setiap prosedurnya. Sama persis seperti di bank, ada jaminan juga melakukan observasi atau melakukan sharing atau penyaringan terlebih dahulu dengan menggunakan 5C. Nah, dari situ
ditentukan juga kesepakatan. Misalkan ketika orang mau meminjam, dia kesepakatannya membayarnya itu per apa? Bisa jadi per minggu, ada juga per bulan, ada juga yang musiman. Untuk yang musiman sendiri ini biasanya banyak digunakan oleh para petani. Karena para petani sendiri tidak akan mempunyai uang atau dia baru akan bisa membayar hasil pinjamannya itu ketika dia sudah panen. Ada juga yang 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Nah, itu tergantung kesepakatannya dengan nasabah. Nah, kemudian dari PT LKM sendiri ini berhubung dia masih benar-benar baru, artinya belum ada 1 tahun karena masih terbentuk kemarin pada September 2019, maka sejauh ini pelaporan yang biasanya dilaporkan kepada OJK setiap 1 bulan sekali dan setiap 4 bulan sekali masih dikerjakan secara manual, secara individu dan secara mandiri. Dalam artian, belum ada pantauan atau pendampingan pengerjaan laporan dari OJK sendiri. Karena pada saat ini masih ada pandemi, jadi sebisa mungkin masih dikerjakan mandiri dengan pengawasan jarak jauh dari OJK. Artinya bila mana nanti ada kendala, maka bisa langsung kontak ke pihak OJK-nya untuk pengawasan atau pemecahan dari masalah tersebut. Nah, PT ini bisa dikatakan sebagai gabungan dari beberapa penanam saham. Artinya, di setiap desa pastilah ada yang namanya kepala desa atau Pak Lurah. Nah, Pak Lurah ini atau kepala desa, dia sebagai perwakilan dari warganya, sebagaimana namanya itu dicantumkan ke dalam penanam saham. Jadi PT ini berdiri dari beberapa desa yang sudah melakukan musyawarah desa dan kemudian sepakat untuk bertransformasi ke dalam bentuk PT, dan ada juga hasil musyawarah tersebut sepakat untuk berdiri dalam bentuk BUMDes yang artinya dikelola sendiri oleh desanya. Kemudian penanam saham ini tidak hanya dari pihak internal saja, ada juga dari pihak eksternal. Misalkan ada orang lain yang ingin menanamkan saham ke PT ini, itu sangat diperbolehkan sendiri, sangat diperbolehkan sekali. Dan penanam saham ini dinamakan sebagai PT Puspo Warno. Jadi dari PT LKM sendiri ini ada 2 penanam saham, artinya saham internal dan saham eksternal, dan kemudian saham ini dikembangkan untuk mendapatkan modal yang nantinya akan dipinjamkan kepada masyarakat sendiri. Nah, kemudian resiko atau kendala ketika ada pelaksanaan seperti ini tuh, ya seperti biasanya pastilah ada yang namanya kredit macet. Dengan catatan bahwa masih diperbolehkan mengangsur telat tetapi masih dalam jatuh tempo atau dalam tenggangnya di bulan itu. Tetapi kalau sudah melewati dari jatuh temponya, maka dari pihak kantor sendiri yang akan datang kepada nasabah, ke rumah nasabah, dan itu sewaktu-waktu untuk menagih tagihannya tersebut. Tapi ada juga yang memang benar-benar tidak bisa ditagih. Seperti katakanlah dia pindah rumah tanpa adanya permisi, tanpa adanya mohon pamit, dan tanpa adanya pemberitahuan. Kemudian dia meninggal, tidak mempunyai ahli waris, dan yang keempat menghilang. Entah menghilang seperti apa, kita juga tidak tahu. Maka dari itu di PT LKM sendiri juga disediakan dana cadangan, yang artinya dana ini digunakan untuk menutup segala bentuk angsuran yang belum lunas. Dan bagaimana ketika angsuran tersebut ditutup dengan dana cadangan? Maka nama orang tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Artinya sudah mempunyai catatan buruk tentang angsurannya yang tidak lancar. Kemudian pengaruhnya apa terhadap UMKM? Nah, dengan adanya PT ini yang masih baru, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil di rumah, mengembangkannya, kemudian juga memperoleh pinjaman dari PT LKM sendiri. Nah, di sini dalam tanda kutip, kenapa masih ada yang pinjam ke PT LKM daripada harus ke bank?
Katakanlah karena masyarakat sendiri tidak semuanya mengetahui iptek, tidak semuanya mengetahui SOP, prosedur, karena mereka tidak mau terlalu ribet, akhirnya masih ada dan masih banyak yang melakukan pinjaman modal ke PT LKM BKD sendiri. Nah, di sini bahwa segala bentuk usaha ini harus di cross check dahulu dari kantor, boleh di ACC atau tidak dengan menerapkan 5C tadi. Usaha-usaha lain yang selain ada di Kelurahan Jepun itu juga banyak. Hanya saja kebetulan di Kelurahan Jepun lokasinya itu ada di daerah perkotaan, yang artinya tidak ada lahan, pastilah tidak ada yang namanya petani di daerah Jepun. Kebanyakan itu hanya pedagang atau pembuka kedai makan atau warung kopi yang ada di sepanjang jalan. Kalian bisa cross check sendiri bahwa di sepanjang jalan Mastrip, Jalan Insinyur Juanda, kemudian Jalan Mayor Sujadi, di kanan kirinya pasti banyak sekali usaha yang didirikan oleh masyarakat. Dari sini, maka PT LKM sendiri berusaha mengembangkan atau semakin memperluas sayapnya kepada masyarakat. Artinya bahwa PT ini masih baru, kemudian juga belum banyak orang tahu, bahkan di media pun juga belum rilis tentang web kantornya sendiri, kemudian tentang pemasarannya, kemudian tentang pemberitahuan bahwa BKD itu sudah bukan bernama BKD, tetapi sudah bertransformasi ke dalam bentuk PT LKM yang sudah berbadan hukum dari notaris. Nah, jadi pengaruhnya ini sangat besar terhadap UMKM sendiri. Dalam artian masyarakat yang sedemikian, yang masih ketinggalan informasi dan segala macam, kemudian dia tidak mau ribet mengurus segala persyaratannya di bank, maka dari itu dia bisa dengan mudah datang ke PT LKM BKD sendiri ini. Nah, kemudian di PT ini juga hanya 11 pegawai yang bekerja. Artinya, di PT ini menerapkan prinsip bahwa sedikit sumber daya manusia tetapi tinggi dalam hal pengelolaannya, dalam hal tanggung jawabnya, daripada banyak karyawan tetapi menyepelekan tugas-tugasnya. Nah, dari sini sendiri juga dapat digambarkan bahwa berhubung PT LKM sendiri juga belum mempunyai web atau data di internet, artinya dia hanya dari mulut ke mulut untuk pemasarannya. Karena memang sudah dari dulu ada, sudah dari zaman Belanda, maka juga bisa dikatakan bahwa warga itu taunya dari tetangganya, kemudian dari saudaranya, seperti itu. Jadi tidak lagi seperti pada bank pada umumnya, karena memang PT ini adalah PT Lembaga Keuangan Mikro yang baru saja terbentuk. Nah, UMKM sendiri yang ada di wilayah Kelurahan Jepun ini sebenarnya banyak sekali. Hanya saja mungkin karena tidak ada tempat, dikiranya itu tidak ada. Memang kebanyakan mayoritasnya adalah pedagang untuk usaha UMKM-nya, tetapi ada juga yang home industry seperti pembuat kerupuk, ada lagi pembuat tusuk sempol, ada lagi home industry dagangan pentol dan tahu, ada lagi usaha warung kopi, kemudian usaha berjualan buah, agen, dan itu sangat banyak sekali ditemui di sini. Tetapi jika untuk hasil seperti pertanian, perkebunan sudah jelas tidak ada, karena di sini itu kita lihat dari lokasinya, ada yang home industry membuat kerajinan rajut, kemudian ada juga yang membuat jilbab, ada juga yang penjahit, kemudian ada juga usaha-usaha pembuatan kue, kemudian jajanan basah yang memang itu masih standar atau skala kecil dan hanya bisa terkenal masih sebatas lingkungan RT RW, tidak sebesar seperti yang pada umumnya, karena memang usaha mikro, kecil dan menengah, jadi banyak sekali usaha tetapi tidak atau belum progres menjadi besar, karena juga keadaan yang sedemikian membuat orang-orang harus mengelola potensi yang ada pada dirinya, harus tinggal di rumah atau tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, mungkin presentasi dari saya atau gambaran sedikit dari hasil observasi saya seperti itu.
Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan berikut saya akan tampilkan beberapa cuplikan dari hasil observasi saya baik di kantor PT LKM BKD-nya sendiri maupun ketika saya ada di UMKM-nya sendiri. Tetapi mohon maaf karena ketika saya melakukan dokumentasi atau ketika saya melakukan observasi jarak 2 hari kemudian HP saya baru terflash. Jadi semua data hilang total, dan berikut adalah cuplikan yang masih tersisa di galeri HP saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.